walaupun saya orang jenius, kalau saya nggak tahu, ya terserah saya, bukan itu kemauan saya. So guys, jadi beberapa menit yang lalu baru aja aku ditelepon sama orang yang mengaku dari Genius, Bank Genius. Dan itu dia menelpon aku tuh lewat WhatsApp call dengan nomor +1 gitu loh. Kayak agak aneh sih, karena biasanya tuh kalau +1 itu antara dari Kanada kalau nggak dari US kalau nggak salah ya. Dan ini dia cuma pakai uh, logo Genius di profile picture-nya, which is gampang banget dapetnya, cuman di Google juga banyak kan pasti. Nah, jadi singkat ceritanya, aku ditelepon sama orang ini dan dia tuh bilang, jadi ya seperti biasa lah, awal-awal itu dia telepon kayak selamat siang dengan Ibu Deborah ya gitu kan. Terus aku yang kayak iya ini dengan saya. Terus aku harus nanya sama dia, "Eh, ini dengan siapa ya?" gitu kan. Nah, sorry banget, dan bagian depan-depan itu aku tadi belum sempet video karena kan tadi lagi kerja aja di luar. Nah, sebelumnya aku mau kasih lihat dulu cuplikan dari potongan terakhir gitu deh pas dia udah mulai aneh dan mulai ngomel-ngomel. Coba ibu, kalau ibu tahu, ibu nanya lagi. Udah tahu, ibu udah tahu. Nggak mungkin ibu nanya lagi. Benar nggak, Bu? Betul, makanya saya mau mastiin nih, Bapak kan katanya dari Jeniusnya langsung. Kok untuk Nah, info itu nggak tahu sih, Pak? Bu, kalau sudah saya tahu, nggak mungkin saya tanya. Benar nggak, Bu? Iya betul, tapi kan Bapak kan harusnya Nah, dari kantornya dong, dari kantornya yang resmi kan. Ini Jenius resmi Bu, kan. walaupun yang yang paling tahu itu dalam dunia ini hanya Tuhan, Bu, yang paling tahu itu. Ya kalau saya, walaupun saya orang jenius, kalau saya nggak tahu, ya terserah saya, Bu, kan itu kemauan saya. Oh ya udah, kalau begitu kok jadi marah ya kan ini customer. Aduh, kocak. Nah, itu tadi cuplikan dari akhir-akhir ngobrol sama si penipu tadi. Dan seperti kalian bisa denger lah, itu sama sekali nggak profesional. Dan itu jelas-jelas penipu sih menurut aku. Karena nggak mungkin seorang customer service dari bank itu bakalan ngomong sekasar itu dan marah-marah kayak gitu sama customer. Oke, jadi singkat ceritanya, dia itu nelpon aku. Dan awalnya dia bilang katanya tujuan nelpon itu untuk menginformasikan kalau akan ada perubahan sistem dan juga perubahan kartu debit dari Genius gitu. Jadi kan dia tahu aku pakai Genius, terus dia tanya, "Ibu bener kan sekarang pakai kartu yang warna orange?" Aku bilang, "Iya betul, pakai yang warna orange." Lalu dia juga tanya, "Nah Bu, untuk kartu barunya nanti mau dikirim ke rumah atau diambil sendiri?" Nah aku bilang diambil sendiri aja deh, kan Genius itu suka buka booth ya di mall-mall. Jadi aku bilang udahlah ambil sendiri aja gitu, ngapain dikirim gitu kan. Karena aku udah mencium ada hal-hal yang aneh gitu dari pertama kali dia nelpon. Pertama ya, background dari dia itu berisik banget gitu loh, nggak kayak kantor yang profesional gitu. Jadi kayak di belakang dia tuh aku bisa denger kayak ada cewek ketawa-ketawa, ada orang berisik lah pokoknya, kayak aneh banget, kayak nggak profesional sama sekali. Nah udah gitu dia juga apa ya, cara bicaranya tuh beda banget sama tipikal customer service yang aku tahu gitu kan. Biasa customer service itu lancar, apalagi waktu ngomong kasih tahu penjelasan bla 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 pasti jauh lebih bagus daripada dia yang tadi yang kayak ngomongnya sepotong-sepotong dan kayak nggak yakin gitu loh. Jadi aku kayak kayak ada yang aneh. Nah terus udah kasih info yang singkat begitu, dia bilang sebentar lagi ibu akan terima SMS isinya OTP. Nah ini guys, kalau kalian terima OTP atau one time password lewat SMS, meskipun kalian lagi ditelepon sama orang yang ngakunya dari manapun itu, jangan pernah kasih, karena OTP itu sifatnya sangat rahasia dan pribadi. Jadi kalian gak ada alasan apapun supaya kalian bisa kasih OTP itu ke orang siapapun gitu, apalagi orang yang kita nggak kenal yang baru saja nelpon gitu, meskipun dia ngaku dari mana gitu kan. Jangan pernah kasih OTP, itu yang pertama. Nah dia minta OTP meskipun memang belum sampai dapat SMS, tapi dia udah bilang gitu, nanti ibu akan mendapatkan SMS dan nanti kalau ada OTP tolong share. Kayak itu udah pertama indikasi yang nggak bagus gitu. Nah udah gitu, yang kedua dia nanya gitu, ibu kan di kartu itu ada angka ya, jadi kalau kalian tahu itu di kartu kredit atau kartu debit itu pasti ada angkanya. Biasanya 16 digit kalau nggak salah, angka yang cukup panjang. Itu angka nomor kartu kita, dan juga di bawahnya itu ada tulisan sampai
kapan berlakunya gitu. Jadi ada masa berlaku. Masa berlaku itu biasanya bulan dan tahun aja. Nah, dia tuh tanyain itu sama aku. Dia bilang, sebelumnya saya boleh tanya dulu nggak nomor kartu ibu dan juga eh, sampai kapan berlakunya. Di situ aku udah aneh banget karena pertama itu memang biasanya kita perlu informasi itu kalau kita mau check out. Jadi kalau kalian yang suka berbelanja online itu dan biasanya lewat kayak website, kayak Tokopedia atau Shopee, mereka tuh pasti akan tanya itu sih untuk kalau misalkan kita memilih metode pembayaran melalui kartu kredit atau kartu debit. Nah, itu aku rasa dia tuh mau pakai uang yang ada di ATM aku itu untuk belanja gitu. Jadi aku di situ udah ngerasa udah nggak beres dan bener aja kan nggak beres maksudnya di akhir-akhir kan aku menolak untuk kasih info apapun sama dia dan terus akhirnya dia marah-marah dan terbukti banget dia memang bukan orang yang baik-baik. Nah setelah itu juga aku riset dong nggak cuman kayak oh ya udah itu penipu gitu. Nah terus akhirnya aku riset dan aku nemuin gitu ternyata modus penipuan berkedok jenius ini udah ada dari tahun lalu setidaknya gitu kan karena ini aku baca dari wartaekonomi.co.id. Ini yang salah satu kasusnya aja udah terjadi sejak September 2020. Jadi ada teman dekatnya yang nulis ini, dia bilang menerima panggilan dari kontak yang mengatasnamakan Call Genius. Dengan dalih ada pembaruan sistem dan penggantian kartu ATM. Nah, dengarkan tadi sama persis modusnya sama yang dia bilang sama aku gitu kan. Pelaku yang mengaku dari pihak Genius itu pun meminta data diri yang kemudian mengakibatkan pelaku berhasil mengakses aplikasi Genius milik temannya tersebut dari perangkat yang berbeda. Nah, jadi intinya dia itu mau tahu kita punya data supaya dia bisa membobol ATM kita. Jadi buat kalian yang merasa info ini penting buat diketahuin sama teman-teman, please share karena ini penting banget gitu, jangan sampai ini memakan korban lagi gitu. Pokoknya yang harus diingat itu adalah kalau orangnya itu sangat tidak meyakinkan gitu ya, sama aku tuh perhatiin pelaku-pelaku penipuan itu biasanya mengakhiri setiap kalimat dengan kata iya gitu. Dengan Ibu Deborah ya gitu. Nanti ada pembaruan dan penggantian kartu ATM ya gitu. Pokoknya mereka tuh sering banget pakai ya itu. Mungkin maksudnya biar kita teryakinkan gitu ya dan juga uh, itu yang pertama. Yang kedua kalau mereka udah mulai minta OTP itu udah pasti niatannya nggak bagus. Jadi buat kalian yang udah terima modus kayak begitu yang ditelepon sama orang nggak jelas tapi minta OTP, udah kalau kalian emang takut mendingan kalian tutup aja teleponnya karena itu memang udah indikasinya menurut aku nggak baik ya karena OTP itu jelas-jelas rahasia dan cuman boleh kita yang tahu gitu kan. Jadi ya segitu aja vlog kali ini, semoga bermanfaat buat kalian dan jangan sampai ada teman-teman kalian atau keluarga kalian juga yang tertipu dengan modus seperti ini. Oke guys, stay safe, dadah.